Kang Daeguk atau kita sebut saja Daeguk hari-harinya hanya diisi dengan nongkrong, berutang, nongkrong, berutang, nongkrong lagi dan jatuh miskin sampai anaknya saja sekarang tidak mau tinggal satu rumah dengannya. Ia pun menemui dua sahabatnya yang bernama Hasan dan Mijong. Kita panggil saja Retno yang ini. Mereka bertiga lalu membicarakan bagaimana jika mereka membangun sebuah bisnis yang paling terkenal di distrik itu. Bisnis kecantikan yang pastinya semua orang di Korea akan berbondong-bondong datang ke tempat mereka. Oleh karena hal itu, ia harus menemui kenalannya yang bernama Jo Taechon atau kita panggil saja Jo. Jo adalah seorang gangster dengan gurita bisnis yang sangat banyak di Korea. Karena itu, Daeguk memiliki sebuah ide bisnis yang menjanjikan. Ia ingin membangun sebuah perusahaan skincare dan kecantikan terbesar yang pernah ada. Mendengar ide dari Daeguk tadi, Jo sebenarnya tertarik karena banyak hal yang menjanjikan yang diutarakan oleh Daeguk dan bilang ia akan memberi kabar secepatnya. Tapi apakah Daeguk adalah pria polos itu? Dia percaya bahwa Jo akan menghubunginya lagi. Di sana, Daeguk yang ngobrolin ide bisnisnya melihat seseorang yang tidak asing. Pria ini adalah seorang ahli kecantikan dan bedah plastik ternama di Korea Selatan, Park Ji-woo. Reputasinya sebagai King Beauty telah mendapat banyak sekali penghargaan. Dikarenakan skandal yang dialaminya, ia harus merelakan lisensi operasi plastiknya dan berakhir menjadi dokter joki bedah plastik untuk membayar semua hutang akibat skandalnya tersebut. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Daeguk untuk mendekati Ji-woo dan mengajaknya menjadi mitra bisnis dalam membangun klinik kecantikan yang dia inginkan. Tapi karena Ji-woo ini punya trust issue yang sangat besar dengan orang asing, maka ia pun menolak mentah-mentah ajakan dari Daeguk tersebut. Namun lagi-lagi, apakah Daeguk menyerah begitu saja? Daeguk bilang bahwa mereka berdua adalah anak buah Daeguk. Entah kalimat jitu apa yang Daeguk ucapkan kepada mereka. Yang jelas karena usaha Daeguk itu, pelunasan utang Ji-woo diperpanjang dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Akhirnya mereka berdua pun memulai kesepakatan bersama. Apa yang Daeguk inginkan dari Ji-woo? Apakah uangnya, kepopulerannya, atau Enggak. Maksudnya adalah mereka berdua harus bekerja sama, bermitra. Ji-woo adalah seorang dokter kecantikan dengan reputasi King of Beauty, dan Daeguk adalah seorang negosiator yang handal. Mereka berdua akan menjadi pasangan bisnis yang luar biasa apabila bersatu. Maka dari itu, Daeguk memiliki hadiah untuk Ji-woo. Iya, mereka berdua sepakat untuk memulai ide bisnis hebat dari Daeguk itu. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mencari tempat di mana praktik Ji-woo dilakukan. Pertama, mereka mulai membuat sebuah drama malpraktek di mana Retno membawa 2 pasien random yang wajahnya rusak akibat dokter Jang yang salah dalam merekomendasikan skincare untuk mereka. Dengan drama tersebut, klinik ini akhirnya bisa dimiliki Daeguk dan Ji-woo tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Ia mengutus Retno dan Hasan untuk membuat sebuah promosi tentang produk mereka. Jika pelanggan membeli 1 set skincare, mereka berhak mendapat 1 kali gratis operasi plastik tanpa biaya apapun. Klinik mereka pun akhirnya ramai. Pasien mereka tidak hanya datang dari Korea, namun juga dari penjuru dunia. Daeguk yang melihat Ji-woo mulai kesulitan untuk menangani pasiennya satu persatu pun akhirnya mendatangkan 4 orang konsultan kecantikan, yang dimana masing-masing dari mereka adalah mantan pramugari, mantan barista, mantan MUA, dan juga mantan pam. Benar saja, walaupun bisnis mereka semakin berkembang pesat sekarang, tiba-tiba polisi datang dan bilang ada orang yang melapor mengenai malpraktek yang dilakukan oleh mereka. Ji-woo yang mengetahui bahwa lisensi prakteknya palsu geram terhadap Daeguk. Namun Daeguk mencoba menenangkannya dan membawa mereka ke rumah Jo untuk mencari saran dan solusi terbaik. Bisa saja mereka mengeluarkan uang untuk menyogok polisi agar tutup mulut mengenai hal itu. Tapi apakah Daeguk akan melakukannya? Mengetahui ia adalah pengangguran yang hanya tahu hahaha nongkrong sana sini, sekalinya punya uang ia tidak mungkin menggunakannya hanya untuk menyogok polisi. Tiba-tiba Ji-woo pun teringat suatu hal. Ia mengenali seseorang yang mungkin bisa membantu mereka. Wati juga seorang pemilik klinik kecantikan. Bedanya adalah pelanggan dari klinik Wati hanya terbatas di kalangan elit saja. Hanya pejabat dan bos besar yang boleh menjadi pasien di kliniknya. Bahkan termasuk kepala kepolisian di Korea. Ia hanya memberi syarat kepada Daeguk dan Ji-woo untuk menjualkan skincare terbarunya di klinik mereka. Enggak mahal. Wati hanya menjualnya $6 saja kepada mereka. Dan jual saja dengan merek terkenal seharga $60 sebagai laba bersih dari produk skincare-nya itu. Mereka sempat ragu
karena tidak mungkin mereka akan menjual produk yang tidak BPOM tersebut. Kali ini Daeguk tidak punya ide lain, tapi Jiwo dengan yakin bilang mereka pun kembali menjalankan bisnisnya, dan masalah lisensi Jiwo sudah selesai. Klinik Daeguk dan Jiwo pun semakin ramai, hingga seorang investor yang dibawa oleh Joe dari Cina, sebut saja Pak Chen, ia tertarik menanamkan modal kepada mereka untuk membangun gedung 18 lantai dan menjadikan tempat ini sebagai pusat kecantikan Korea, bahkan dunia. Saking populernya, pihak TV sampai membuatkan sebuah acara di mana Jiwo menjadi dokter kecantikan yang mampu merubah hidup seseorang dengan skill operasi plastiknya. Karena kecantikan adalah sebuah anugerah yang dapat mengubah hidup seseorang. Kedekatan Daeguk dan Jiwo sudah bukan lagi sebagai mitra bisnis. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama berdua. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi rasa curiga. Hanya sebuah kalimat dari Daeguk terucap, "Akan kutemani dirimu hingga kau menjadi nomor 1." Jiwo menanggapi kalimat Daeguk tadi dengan kedekatan itu mungkin hanya dirasakan oleh Daeguk. Setelah mendengar sesi wawancara Jiwo, semua kesuksesan telah dicapainya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Daeguk dan Retno yang mendengar itu pun merasa tidak dianggap oleh Jiwo, dan mereka pun meninggalkan tempat itu. Malam harinya Daeguk menghadiri pertemuan dengan Pak Chen. Ia kagum dengan apa yang Daeguk kerjakan selama ini, lalu memberikan sebuah penawaran bahwa ia ingin pusat kecantikan itu menjadi lebih besar lagi, tapi dengan menantunya yang menjadi direktur, bukan Jiwo. Di sisi lain, Jiwo yang masuk ke ruangan Daeguk terkejut ketika melihat sebuah rencana pergantian dirinya dengan menantu Pak Chen sebagai direktur. Tiba-tiba Jiwo datang dan memberikan berkas perjanjian antara Daeguk dan Pak Chen. Hal itu tentu membuat Jiwo terpukul bahwa orang yang selama ini ia percaya akhirnya mengkhianatinya. Jiwo pun lalu bergegas menemui Daeguk dan mengatakan kenapa Daeguk tega mengkhianati persahabatan mereka. Mengapa ia tega menggantikan posisi direktur menjadi menantu dari Pak Chen. Jiwo mengira hubungan mereka berdua sudah sedekat itu. Daeguk yang tersulut emosinya juga berkata kepada Jiwo bahwa dia juga tidak tahu diri. Ia sudah dibantu hingga seterkenal ini, namun apa balasannya? Jiwo hanya merasa bahwa semua ini adalah hasil jerih payahnya sendiri, bukan karena kerja keras Daeguk, Retno, dan Hasan. Akibat pertengkaran itu, Jiwo memutuskan mencari di mana berkas keuangan selama ini ditangani oleh Daeguk. Ia teringat ucapan Joe tempo hari yang berkata agar Jiwo berhati-hati terhadap Daeguk, karena ia adalah orang yang sangat pandai dengan uang. Di dalam kantor Daeguk, Jiwo dengan teliti mencari tahu kata sandi apa sebenarnya yang Daeguk pakai untuk mengunci berangkasnya. Tapi tiba-tiba hampir saja tindakan Jiwo ketahuan oleh Daeguk. Ia langsung kembali mencari cara agar pintu berangkas tersebut bisa dibuka. Dari semua kata sandi yang ia coba, ia tiba-tiba melihat sebuah foto di mana mereka pertama kali meresmikan klinik kecantikan mereka. Dan benar saja, tanggal yang ada di foto itu cocok. Jiwo merasa terhianati. Ia merasa bahwa semua yang dikatakan oleh Daeguk adalah omong kosong. Uang hasil jerih payah mereka selama ini hanya Daeguk nikmati sendiri, dan Jiwo hanya menerima sedikit dari semua uang yang disimpan di berangkas tersebut. Di sisi lain, Daeguk marah-marah kepada Joe, karena siapa lagi selain Joe yang tahu mengenai rencana pergantian Jiwo dengan menantu Pak Chen sebagai direktur. Joe menjelaskan bahwa itu adalah jalan terbaik untuk mereka, bahwa saat ini nilai dari dokter Jiwo tidaklah lebih dari sekedar dokter kecantikan biasa yang mendadak tenar. Dia bukanlah the king of beauty lagi. Sekarang menurutlah kepada rencana ini, kita akan menjadi orang yang lebih kaya dari sebelumnya. Daeguk yang kesal langsung. Daeguk menegaskan bahwa sekalipun ia brengsek jika mengenai uang, namun ikatan yang sudah ia bangun dengan Jiwo bukan lagi tentang itu. Ia bahkan tidak menyetujui tawaran dari Pak Chen, karena Daeguk telah berjanji bahwa ia akan menemani Jiwo hingga menjadi dokter kecantikan terbaik di dunia. Esok paginya, saat Jiwo sampai di kantor, ia sudah dikerubungi oleh banyak wartawan. Mereka menanyai Jiwo perihal serum abal-abal yang dipalsukan dengan merek terkenal, serta malpraktik operasi plastik yang dilakukan oleh Jiwo. Jiwo yang lari pun dihentikan langkahnya oleh dua polisi yang tempo hari datang. Mereka kembali menanyakan perihal lisensi Jiwo yang palsu.
Di sisi lain, Daeguk yang sedang berangkat menuju kantor juga dihadang oleh 2 polisi terkait dirinya telah menggelapkan uang perusahaan. Daeguk berusaha melawan mereka dan langsung kabur dari tempat itu. Jiwo yang selamat dari kejaran wartawan dan polisi pun menelpon Mbak Wati dan menanyakan kenapa lisensi palsu yang ia miliki dipermasalahkan lagi. Wati hanya menjawab bahwa ia telah melakukan yang terbaik dan ia menambahkan jika kondisi Jiwo seperti ini maka mereka tidak bisa melanjutkan kemitraan mereka lagi. Jiwo yang mendengar itu hanya lemas dan hanya bisa pasrah menerima semua takdir buruk yang menimpanya. Setibanya Daeguk di kantor, ia dikagetkan dengan tetesan bensin yang berujung ke arah kantornya berada. Dan benar, ketika ia masuk ke dalam, ia melihat Jiwo sedang menyiram semua harta kekayaan yang Daeguk simpan selama ini. Jiwo menyesali kenapa ia dahulu mengiyakan bekerja sama dengan Daeguk. Buat apa semua pencapaian ini jika hanya untuk dihianati seperti ini? Daeguk yang mendengar itu pun mencoba menenangkan Jiwo dengan berkata bahwa semua uang tersebut adalah murni uang perusahaan mereka. Mengapa Daeguk belum menggunakannya dan masih tersimpan rapi di dalam berangkas adalah untuk membaginya suatu hari nanti demi berkembangnya bisnis kecantikan yang mereka berdua bangun selama ini. Karena mau bagaimanapun mereka masih berada di bawah tangan Jo Tae-chon dan mereka harus bisa keluar dari jeratan Jo Tae-chon. Perkataan Daeguk itu pun sejenak membuat hati Jiwo lebih tenang. Tapi Daeguk yang mulai sadar segera mengangkut semua uang dan hartanya yang masih tersisa. Dan saat ingin keluar, ia melihat Jiwo yang terkulai lemas. Sepintas, ia teringat semua kenangan yang ia lalui bersama sahabatnya itu. Semua hal yang ada di tangannya sekarang bukanlah miliknya sendiri. Semua hal ini adalah pencapaian mereka selama ini. Pada akhirnya, memang uang tidak akan bisa membeli persahabatan. Daeguk tetap memilih menyelamatkan sahabatnya. Jiwo yang mulai terbangun pun terharu dengan effort yang diberikan oleh Daeguk kepadanya. Dia pun memberi apresiasi kepada sahabatnya itu. Diiringi tubuh mereka yang mulai diangkat oleh polisi untuk dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang mereka perbuat selama ini. Ternyata semua kesialan yang dialami oleh Daeguk dan Jiwo sudah disetting oleh mereka. Mulai dari menawarkan menantu Pak Chen menjadi direktur hingga pelaporan praktek tanpa lisensi resmi, semuanya telah direncanakan dengan matang oleh Jo, Retno, dan juga Wati. Mereka bersekongkol demi mengkudeta Daeguk dan Jiwo agar bisa menguasai harta yang telah mereka berdua peroleh bersama. Kini distrik Gangnam semakin maju. Banyak klinik kecantikan didirikan di distrik tersebut. Jiwo datang kembali karena mendapat sebuah proposal bisnis menarik dari seorang pria yang kayaknya nggak asing ya sama mas-mas ini ya. Tapi tiba-tiba Daeguk datang dan mengusir pria penipu tadi. Daeguk bilang bahwa Jiwo tidak berubah setelah sekian lama tidak bertemu dan masih saja menerima ajakan kerjasama dengan orang asing. Jiwo hanya tertawa dan bilang, Daeguk sendiri masih aja gendut. Dan perpisahan dua sahabat ini sekaligus menjadi tanda bahwa sekarang mereka sudah menemukan jalan hidup mereka masing-masing.